Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa kembali dalam Rema, Renungan Masa Advent. Renungan ini disadur dari Renungan Natal dari Christianity Today, Masa untuk Takjub. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Renungan pada hari ini dengan tema perasaan tidak aman dalam diri meresahkan sebuah kerajaan. Diambil dari firman Tuhan dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Saudara sekalian, sekelompok ahli astrologi dari timur, atau biasa kita sebut orang Majus atau orang Majusi, adalah yang pertama kali memberitahukan kepada Herodes bahwa seorang pewaris tahta Yahudi telah lahir di wilayahnya. Mereka pasti sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Saya penasaran, apakah mereka punya gambaran orang seperti apa raja ini? Saya mencoba membayangkan Herodes menyuruh para tamunya menunggu di luar, sementara ia menyelesaikan makan siangnya. Lalu ketika ia akhirnya mendengar cerita mereka tentang bintang keberuntungan yang menunjuk kepada kelahiran pewaris kerajaan dari Daud. Makna penting dari cerita ini sulit untuk dicerna. Matius memberitahu kita bahwa seluruh Yerusalem merasakan keterkejutan Herodes, di mana perasaan tidak aman dalam dirinya, perasaan terhina, mengguncang akal sehatnya. Katup-katup persengkokolan yang mematikan pun tersulut, dipicu oleh ketakutan yang tidak dapat diakuinya. Tetapi ketakutan itu pasti telah keluar seperti uap dari ekspresi dirinya, ekspresi nada bicaranya yang mungkin terlihat jelas bagi semua orang di sekitarnya. Berita tentang penyelamatan pilihan Tuhan itu diterima sebagai sebuah ancaman. Keberadaan seorang raja Israel yang kecil dan sah dan mesianik terasa seperti serangan kepada Herodes, sebuah menara kekuasaan dan kesombongan yang rapuh. Urgensi kesombongan dan kerapuhannya adalah satu-satunya pembenaran untuk menggunakan kekerasan atas nama negara, membunuh bayi-bayi di siang bolong. Para orang Majus menolak ikut serta dalam rencananya. Mereka adalah orang-orang lebih bijaksana daripada Herodes sadari. Dan itu tidak mengherankan. Kesombongan, kebenciannya membuat Herodes sulit melihat orang lain sebagaimana adanya. Seluruh energi dalam dirinya dihabiskan untuk meyakinkan dunia bahwa dia hebat seperti yang dia sayangkan atau seperti yang dia harapkan. Setelah mereka mengunjungi Yesus, para Majus segera kembali ke negara mereka. Sungguh memalukan dan mengherankan bahwa orang-orang asing ini justru orang pertama yang menyembah Yesus. Meskipun terkadang dengan cara yang halus, Matius menyoroti keterlibatan secara radikal dari bangsa-bangsa lain ke dalam kehidupan umat Allah. Bahkan banyak teman-teman saya seperti dari negara Iran, Kazakhstan, negara-negara yang lain, semuanya ingin mengklaim bahwa para Majus berasal dari tanah air mereka. Versi Matius tentang peristiwa ini juga mengungkapkan sebuah kesamaan dengan kisah Keluaran dalam Perjanjian Lama. Seperti Herodes dalam keputusasaannya, Firaun memerintahkan pembantaian bayi-bayi demi melenyapkan ancaman terhadap kekuasaannya. Kecerdikan Sifra dan Pua, bidan-bidan yang bijaksana yang namanya patut dikenal, menggagalkan rencana jahat Firaun. Lalu Musa
Penyelamat pilihan Tuhan diselamatkan, dibesarkan dalam pengasingan, yang tentu saja ini adalah rencana daripada Allah sendiri. Saudara sekalian, saya hidup sebagai orang buangan di Pulau Siprus. Saya dideportasi secara tidak adil oleh pemimpin yang menganggap saya sebagai ancaman terhadap nasional. Dia tidak ingin ada kabar baik tentang keselamatan dari Tuhan tersebar. Dia tidak dapat melihat hikmat dari pelayanan kami dalam merawat pengungsi. Dia juga tidak bisa melihat kebaikan orang-orang yang kami layani. Namun, 7 tahun kemudian, saya dapat melihat tangan Tuhan menggerakkan kami untuk menyelesaikan sebuah rencana yang lebih besar. Saya pun belajar berfokus kepada kebaikan dan rencana Tuhan tersebut. Sekalipun saya dipanggil ke kantor pemerintah dengan tuduhan-tuduhan palsu, tapi saya percaya kerajaan Allah akan datang. Saya membayangkan bahwa Yusuf dan Maria begitu terinspirasi oleh kebesaran putra mereka, sehingga mereka tidak dapat membiarkan hidup mereka diatur oleh kepahitan terhadap Herodes dan kelamnya kehidupan di sekitar mereka. Ada hari-hari yang harus dijalani dalam senja-senja panjang untuk bergabung dalam karya pengharapan akan pembaharuan segala sesuatu. Bahkan saat mereka kembali melakukan perjalanan panjang dari Mesir dan menyaksikan Yesus menderita, terasing, mengalami tuduhan dan penganiayaan. Pada akhirnya, setelah hari-hari penantian yang panjang, kita pun semua akan bergabung dengan para orang Majus dalam penyembahan. Saudara sekalian, perhatikan betapa berbedanya cara Herodes dan para orang Majus merespon berita tentang Yesus. Bagaimana dengan cara Anda? Apakah Anda akan seperti Herodes, merespon firman Tuhan, atau seperti orang Majus yang mau taat, mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan? Amin. Terima kasih telah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita.